الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majelis yang ke-25 dari penjelasan kitab Ad-Durrul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Pada daurah fikih kita yang hari ini kita telah memasuki hari yang ke-7. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kelanjutan pembahasan Kitab Ar-Rahan. Beliau kitab Ar-Rahan. Ar-Rahan adalah jaminan gadai. Ar-Rahan secara bahasa kadang bermakna as-subut wa ad-dawam. As-subut wa ad-dawam. Tetap dan kontinu. Kalau dikatakan ma'un rahin, air ini rahin, maksudnya dia air diam dan tetap seperti itu. Dan makna yang kedua, rahan kadang bermakna al-habs, bermakna yang tertahan. Ya. Seperti firman Allah, kullu mri'in bima kasabat rahina. Setiap orang dari apa yang dia upayakan dia rahin, maksudnya tertahan. Dia harus mempertanggungjawabkannya. Dan secara syar'i ar-rahan adalah, secara istilah ar-rahan adalah ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin istawfa minha aw min thamaniha in ta'addara al-wafa'. Rahan adalah dia memberikan barang, memberikan harta barang sebagai wasiqah, sebagai wasiqah, sebagai jaminan terhadap hutangnya. Wasiqah bidainin terhadap hutangnya, yustawfa minha atau min samaniha idza ta'addara al-wafa. Yang kemudian dari barang yang diberikan ini, barang jaminan ini, apabila dia tidak membayar, maka akan diambil bayarannya dari barang tersebut atau dari harganya. Atau dari harganya. Baik, ini definisi ar-rahan. Iya. Dan rahan adalah hal yang disyariatkan. Dan syariatannya di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah." Apabila kalian berada di dalam perjalanan dan kalian tidak menemukan juru tulis, ya sebab penulisan akad ini juga wasiqah. Ya, juga adalah apa? Wasiqah. Jaminan atau penguat untuk sebuah akad. Ya. Kalau kalian dalam perjalanan dan kalian tidak mendapatkan juru tulis, maka dengan rahan yang dipegang. Ini ayat dalam perjalanan. Tapi bukan artinya syariat rahan itu hanya di dalam safar saja. Boleh di safar maupun selain apa? Safar. Dan biasanya pada saat safar itu lebih diperlukan rahan lagi. Makanya disebutkan safar saja. Ya, jelas ya. Kalau di safar harus ada di safar disyariatkan rahan, maka di selain safar juga lebih disyariatkan. Lebih
masuk dalam pensyariatan. Ya. Dan di antara dalil bahwa rahan tidak harus dalam safar, ini juga dalil tentang disyariatkannya rahan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil makanan dari seorang Yahudi untuk tempo tertentu, dan beliau memberikan rahan baju besi beliau, menjadikan baju besi beliau sebagai apa? Sebagai rahan. Maka ini menunjukkan disyariatkannya. Ya. Dan sepakat para ulama tentang disyariatkannya rahan dan tidak ada yang mengingkarinya. Asy-Syaukani rahimahullah taala berkata, yajuzu rahnu ma yamlikuhu ar-rahin fi dainin alayhi. Boleh seorang memberikan jaminan gadai dari apa yang dimiliki oleh si penggadai lantaran hutang yang ada padanya. Ya. Sehingga diterangkan boleh seorang yang berhutang dia menggadaikan atau memberikan jaminan untuk hutangnya tersebut dengan barang gadaian yang dia miliki. Ya, di sini kata beliau yajuz, boleh. Beliau terangkan hukum ar-rahan. Rahan itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah boleh, bukan wajib. Hukumnya adalah boleh, bukan apa? Bukan wajib. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa rahan hukumnya adalah apa? Adalah boleh, bukan wajib. Ya. Dan perintah yang ada di dalamnya itu adalah perintah irsyad, pengarahan, penganjuran, bukan perintah wajib. Karena rahan adalah ganti dari kitabah. Ya. Kalau misalnya seorang meminjam dari orang lain, kemudian dia telah menulisnya, maka ini telah cukup dengan tulisan tersebut sebagai bukti. Kalau tidak ada dengan tulisan yang syahid dan ada persaksiannya, maka bisa dengan rahan. Ini bukti yang lain sebagai ganti dari penulisan. Dan penulisan akad itu, penulisan akad pinjaman itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi kalau penulisan saja bukan wajib, apalagi gantinya, yaitu apa? Rahan juga bukan wajib. Karena itu Asy-Syaukani bahasakan di sini dengan kalimat yajuzu, boleh bagi ar-rahan, bagi apa? Ar-rahin, bagi orang yang berhutang untuk menggadaikan. Nah, kemudian kata beliau, dia menggadaikan ma yamlikuhu. Apa barang yang dia gadaikan? Adalah sesuatu yang dia miliki. Sesuatu yang dia miliki. Jadi, kalau ada barang yang dia miliki, maka itu yang dia berikan sebagai hal yang dia gadaikan. Jelas ya? Dan apakah harus yang dia gadaikan itu sesuatu yang dia miliki secara penuh, atau boleh sesuatu yang dia miliki ya sementara maupun yang dia miliki belum penuh? Ini letak sila pendapat di kalangan para ulama. Ya. Nah, baik. Dan Syaukani di sini beliau hanya menjelaskan apa yang dia miliki. Jelas ya? Jadi boleh menjaminkan apa yang dia miliki fidainin alaihi. Ya, karena hutang yang dia dia tanggung. Nah, dan ini adalah faedah dari rahan. Dia memberikan jaminan sehingga jaminan tersebut ya bisa menjadi pengganti kalau misalnya si rahin, orang yang berhutang ini dia tidak bisa membayar hutangnya. Jelas ya? Karena itu diambil darinya atau dari sebagiannya. Ya, rahan dah harus dia kasih rahan apa yang mencukupi seluruh hutang, dah harus.
boleh apa yang menutupi sebagiannya. Misalnya ada orang yang meminjam, ya, ada yang minjam misalnya kepada saya, dia pinjam 1 juta. Terus dia berikan kepada saya barang ini nilainya apa? Nilainya 1 juta. Jelas? Maka ini boleh. Ini boleh. Boleh juga misalnya dia pinjam ke saya 1 juta, diberikan barang yang nilainya cuma 0,5 juta saja, sebagiannya. Maka ini juga syah sebagai rahan. Sebab rahan itu adalah hal yang menutupi, yang bisa ditutupi darinya seluruh hutang atau sebagiannya. Nah, baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa tahru yurkabu wal labanu yushrabu binafaqatil marhun. Ya. Al-dhahru yurkab wal labanu yushrabu binafaqati al-marhun. Dan hewan itu boleh ditunggangi dan susunya boleh diminum. Ya, kalau si marhun memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah padanya. Nah, jelas ya? Apabila yang dirahankan ini diberikan nafkah. Ya, di sini Asy-Syaukani memberikan penjelasan tentang masalah apakah boleh memanfaatkan barang rahan itu. Ya, sekarang barang atau harta dijaminkan. Apakah boleh dia memanfaatkan jaminan itu? Maka beliau terangkan di sini, kalau dia sifatnya zahar, sifatnya hewan, ya, maka boleh dia manfaatkan dengan cara apa? Dia tunggangi atau dia peras susunya, tapi dengan syarat dia memberikan nafkah atau dia memberikan pembiayaan kepada apa? Hewan yang merupakan barang jaminan itu. Ya, dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahru yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhunan. Wa labanu ad-dur yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhunan. Wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah." Jelas? Ya, al-dhahr hewan bisa ditunggangi apabila dia terjamin kalau ada penafkahan. Demikian pula memerah susunya untuk diminum, ya, itu boleh apabila ada penafkahan pada barang gadaian itu. Siapa yang menafkahinya terhadap yang menungganginya dan meminum susunya, wajib untuk memberikan apa? Nafkahnya. Ya, baik. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh ulama Hambaliyah, bahwa rahan terbagi dua. Ada rahan yang perlu perawatan dan ada rahan yang tidak perlu perawatan. Kalau rahannya tidak perlu perawatan, maka tidak boleh dimanfaatkan. Sebab asalnya disimpan dan dijaga, tidak perlu perawatan. Ya. Kalau dia perlu perawatan, ya seperti hewan. Ya, hewan tentunya nggak mungkin disimpan. Dia perlu perawatan, diberi makan, ya, diberi minum. Nah, karena dia perlu perawatan, maka diizinkan untuk memanfaatkannya sebagai imbalan dari perawatan yang dikeluarkan. Ini kalau si pemegang rahan ini, si pemilik piutang yang padanya ada rahan sebagai jaminan dari orang yang berhutang, ini apabila dia mengeluarkan nafkah. Tapi kalau si pemilik rahan, orang yang berhutang, dia berkata, ini hewan ini saya jaminkan, ya, dan biayanya saya yang tanggung. Misalnya dia yang tanggung biayanya, maka ini tidak bisa tidak boleh dimanfaatkan. Jelas ya? Nah, maka ini ketentuannya yang ditunjukkan oleh hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian nampak dari hadits ini bahwa penggunaan rahan tersebut itu sesuai dengan kadar apa? Kadar nafkah dan kadar pembiayaan yang dia berikan. Sesuai dengan kadar pembiayaan yang dia berikan. Ya kalau misalnya dia berikan pembiayaan ya tidak terlalu banyak, maka dan dia gunakan binatang itu lebih daripada pembiayaan, ya maka lebih dari pembiayaan itu harus dia bayar kemana? Ya harus dia bayar ke pemiliknya. Ya jelas ya. Misalnya dia pakai kendaraan misalnya, ya pakai onta. Ontanya kalau dipakai perjalanan dari sekian ke sekian, maka itu biayanya misalnya 200.000. Dia hanya mengeluarkan biaya 100.000. Ya, berarti ada lebih berapa? 100.000. Maka 100.000 ini tidak boleh dia katakan saya sudah kasih biaya 100.000, saya boleh manfaatkan semua saya. Tidak, tapi dia biayai sesuai dengan kadar apa? Dia manfaatkan sesuai dengan kadar biaya yang diberikan. Jelas ya? Ya, dan semisal dengannya di masa ini misalnya kalau ada yang menggadaikan motor atau yang menggadaikan mobil, ya kalau perlu perawatan maka dia hanya menggunakan sesuai dengan kadar apa? Kadar perawatan. Ya. Jelas ya, sesuai dengan kadar perawatan. Kalau dia diberi motor kemudian dia pakai motornya ke sana sini lebih daripada perawatan, maka ini dia telah mengambil manfaat dari apa? Dari pinjaman. Dan ini tidak diperbolehkan. Sebab asalnya orang yang memberikan barang jaminan ini karena ada apa? Ada pinjaman, dia berikan rahan. Ya, maka kalau dia manfaatkan rahan tersebut, ini artinya dia mengambil manfaat di belakang apa? Di belakang hutang. Dan telah berlalu kaidah kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang diambil di belakangnya manfaat, maka itu dihitung apa? Dihitung riba. Jelas ya? Jadi saya simpulkan, kalau ya ini dalam menggunakan barang gadaian. Ya, kalau barang gadaian tersebut perlu biaya perawatan, maka boleh dimanfaatkan sesuai dengan kadar apa? Kadar biaya yang diberikan. Ingatnya sesuai dengan kadarnya. Kapan lebih dia manfaatkan dari kadar biaya yang dia berikan, maka dia harus bayar kemana? Ke pemilik barang, orang yang berhutang kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau biaya tersebut atau barang tersebut tidak perlu biaya perawatan, maka ini tidak boleh dimanfaatkan. Kalau dia manfaatkan, maka dia jatuh dalam apa? Dalam riba. Sebab dia mengambil manfaat di belakang pinjaman. Ya, jelas ya? Di sini muncul satu pertanyaan. Ya. Sekarang ada orang yang menggadaikan misalnya motornya. Ya. Motor dia pakai. Dia katakan saya tidak mau pakai motor ini karena kalau saya pakai saya akan lebih pemakaiannya. Saya sewa saja. Ya, dia ingin menyewanya dari siapa? Dari si pemiliknya. Ya, orang yang berhutang kepadanya. Maka ini adalah solusi yang terbaik agar supaya dia jangan jatuh di dalam apa? Hal yang meragukan atau hal yang diharamkan. Jelas ya? Tapi harus diingat, ya, harga sewanya harus harga yang wajar. Ya, jangan sampai dia berkata kepada pemiliknya, sudah saya sewa aja mobilnya, atau motornya yang digadaikan. Maka akhirnya biaya sewanya dijatuhkan 1/2 gara-gara apa? Gara-gara hutang. Ini tidak boleh. Juga sama mengambil manfaat di belakang apa? Di belakang hutang. Maka dia menyewa dengan harga yang sewajarnya. Ya. Kalau memang orang tersebut menyewa seakan-akan tidak ada antara dia dan antara pemilik ada hutang, ya, antaranya, sehingga penyewaan tersebut sesuai dengan sesuai dengan harganya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wala yaghluqur rahan atau wala yaghlaq ar-rahan bima fihi. Ya. Di dalam uraian Imam Syaukani ini beliau terangkan bahwa rahan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya.
Ya, ditutup dari pemiliknya sehingga untuk mengambil manfaat apa yang ada di dalamnya. Ya. Dan ini beliau berdalilkan dengan hadits, tapi haditsnya ada kelemahan. Ya, di mana disebutkan dalam hadits itu dari Abi Hurairah bahwa Nabi bersabda, "La yagluqur rahanu min sahibihi alladhi rahanahu. Lahu gunmuhu wa alaihi gurmuhu." Rahan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya yang merahankannya, yang menggadaikannya. Jadi barang gadaian tidak boleh ditutup, tidak boleh ditahan dari pemiliknya yang menggadaikannya. Ya, lahu gunmuhu, untuk pemiliknya keuntungannya. Wa alaihi gurmuhu, dan atas orang yang memegang barang rahan itu sebagai jaminan, gurmuhu, dia menanggung kerugiannya kalau memang ada kerugian. Ya. Ini hadits lemah ya. Dan makna hadits ini bahwa barang jaminan kalau sudah digadaikan itu bukan berarti barang jaminan tersebut sudah menjadi milik siapa? Milik orang yang mempunyai piutang. Tidak. Jelas ya? Barang ini tetap milik siapa? Milik orang yang berhutang, yang menggadaikan. Tetap miliknya. Maka barang tersebut tidak boleh ditahan darinya. Ya, tidak boleh ditahan darinya. Maka kalau misalnya sudah jatuh temponya, ya, diberikan ketentuan, diberikan pilihan kepada siapa? Si pemilik barang atau orang yang berhutang, diberikan ketentuan padanya, kamu bayar sekarang, ya, atau barang ini kita jual untuk menutupinya. Kalau dia bayar, maka barang rohannya kembali kepadanya. Dia yang paling berhak untuk memilikinya. Ya. Kalau bisa langsung dia jual, dia jual. Kalau misalnya dia tidak bayar misalnya, bisa langsung dijual, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau tidak bisa dia jual, maka tentunya urusannya kemana? Pengadilan. Ya, karena itulah ada barang jaminan dan dia berhutang, maka dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan dia dipanggil untuk melunasi hutangnya atau dia menjual barang jaminannya. Dia sendiri yang menjualnya. Dikasih pilihan dulu. Dia sendiri yang menjualnya. Ya. Kalau dia tidak mau menjualnya, maka hakim boleh menjatuhkan hukum untuknya, untuk dia dipaksa atau dipenjara supaya bisa mau menjual tersebut. Kalau tidak, maka hakim boleh menjualnya langsung. Sedemikian rupa prosesnya, karena memang orang yang memiliki barang gadaian itu tetap punya hak. Tidak langsung begitu langsung dijual. Tidak. Jelas ya? Dan ini juga kesalahpahaman dari sebagian orang. Kalau misalnya ada barang gadaian, sudah digadaikan barangnya, tidak bisa dibayar, langsung menjadi miliknya penuh. Walaupun barang itu lebih mahal daripada daripada hutang yang dia berikan atau yang dia pinjamkan kepada orang tersebut. Misalnya dia berhutang 10 juta. Ya. Dikasih jaminan motor nilainya 12 juta. Jelas? Maka ini tidak cocok. Dia mengambil motornya. Motor itu harus dia jual. Kalau misalnya dapat 12 juta, maka dia ambil haknya 10 juta. 2 juta dia kembalikan ke siapa? Ya, ke pemilik motor itu, orang yang berhutang. Sebab asalnya barang gadaian tetap miliknya. Ya, jelas sampai sini ya. Maka ini hal-hal yang penting yang perlu diketahui dalam pembahasan rahan. Baik, selesai ya pembahasan tentang ar-rahan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Kitabul Wadi'ah wal Ariyah. Kitab tentang titipan dan pinjaman. Ya. Ini dua istilah, al-wadi'ah dan al-ariyah. Ya, al-wadi'ah dari kata wada'ah itu adalah bermakna mastudi'ah, apa yang dititip. Wadi'ah bermakna apa yang dititip. Jelas ya? Terus secara bahasa. Secara istilah wadi'ah adalah al-mal al-mawdu' 'inda al-ghairi liyahfazahu bila 'iwadin.
Ya. Al-wadi'ah adalah barang yang diletakkan kepada orang lain. Barang yang disimpan, diletakkan, kalau mau dibahasakan lebih ini, yang dititip kepada orang lain, liyahfazahu, dititip supaya dia menjaga barang itu. Bila iwadin, tanpa apa? Tanpa ada bayaran. Jadi dia titip tanpa ada bayaran. Jadi penitipan ini kalau bentuknya wadiah, maka dia sifatnya apa? Sifatnya tabarruk. Akadnya apa? Akad tabarruk. Ya, kedermawanan. Tidak ada bayaran. Ya, tidak ada apa? Tidak ada bayaran. Itu akad wadiah. Jelas ya? Akad wadiah. Kalau dia ada bayaran, itu namanya apa? Hah? Ya, dia titip kemudian membayar. Namanya apa? Hah? Ya, namanya ijarah, penyewaan. Iya kan? Dia mengupah soalnya. Dia memberikan upah. Ya, dan penitipan itu manfaat atau bukan? Hah? Manfaat. Dia sebuah amalan yang ada manfaat. Sudah berlalu ya di pembahasan ijarah. Jelas ya? Ya, karena itu saya dari awal sebutkan definisi kemudian hakikat dari definisi itu perlu dipahami untuk membedakan. Ya. Sekarang ada yang mengatakan, ya kadang kita ke bank-bank apa namanya syariat misalnya, buka tabungan, tabungannya disebut di situ wadi'ah. Disebutkan apa sifatnya apa? Wadi'ah. Maka kalau dia sebut wadi'ah, wadi'ah ini apa? Hanya sekedar dia apa? Dititip. Tidak boleh ada pungutan bayaran. Itu namanya wadi'ah. Jelas? Ya. Jadi kalau ada biaya perawatan atau biaya titipan, maka itu namanya apa? Ijarah. Jelas. Dan wadi'ah ini, ya. Wadi'ah, saya terangkan ya hakikatnya supaya jelas. Wadi'ah adalah hal yang disyariatkan. Ya, hal yang disyariatkan. Pensyariatannya dari Al-Quran, dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama. Dari Al-Quran Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Kalau dia menitip barang ke saudaranya menjaga barang itu, maka ini tolong menolong di atas kebaikan. Ya. Alhamdulillah. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadits Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kemudian di akhir hadis dikatakan, "Wallahu fi auni al-'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Siapa yang melapangkan dari seorang mukmin kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya sebuah kesusahan dari kesusahan akhirat. Kesusahan ini cakupannya luas ya. Telah kita jelaskan makna kesusahan ini pada apa yang telah lalu di dalam masalah al-qard. Bagi siapa yang memberikan pinjaman, ya jelas. Dan memberikan kelapangan itu dalam banyak hal. Apakah dalam masalah dia titipi, dia terima untuk dia dititipi, ini juga melapangkan saudara, masuk juga. Ya. Kemudian berikutnya potongan hadisnya dikatakan, wallahu fi aunil abdi, dan Allah terus membantu hamba. Maka al-abdu fi auni akhihi, sepanjang si hamba membantu siapa? Saudaranya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa wadi'ah adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat para fuqaha tentang bolehnya al-wadi'ah. Sepakat para fuqaha tentang bolehnya apa? Al-wadi'ah. Nah, al-wadi'ah ini kalau terjadi penitipan, maka penitipan ini ada konsekuensi di belakangnya. Ini akan diterangkan oleh Syukani sebagiannya. Kata Syukani rahimahullah, yajibu 'alal wadi' wal musta'ir ta'diyatul amanah ila man i'tamanahu. Wajib atas al-wadi'. Al-wadi' artinya orang yang dititipi barang titipan.
Itu al-wadi. Orang yang dititipi barang apa? Barang titipan. Wal musta'ir, dan wajib bagi orang yang meminjam. Ini al-musta'ir dari apa? Arya. Ya, saya terangkan dulu istilah yang kedua ya, istilah arya sebelum kita masuk ke apa? Pembahasan. Jadi sekarang dua istilah yang disebut di bab al-wadi'ah dengan apa? Al-arya. Ya, al-arya dari kata al-i'arah. Dari al-arya disebut juga al-i'arah dan dia dari kata at-ta'awur. Ya. At-ta'awur. Nah, yaitu ada barang saling dia gilirkan. Ya, saling dia pindahkan tetapi dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Ini apa? Arya. Ya, dia dalam bahasa Indonesianya mungkin cocoknya yang kata apa? Pinjaman, diberikan pinjaman. Nah, kalau dari sisi hakikat secara istilah, ya, secara istilahnya arya itu adalah tamliku manfaatin muwaqqatah bila iwad. Ini definisi ulama Malikiyah. Ya, dia memberikan kepemilikan manfaat untuk sementara tanpa ada apa? Tanpa ada bayaran. Tanpa ada bayaran. Ya, jadi dia pinjam ya, sebuah manfaat, sebuah barang yang bermanfaat, dia pinjam sementara untuk dia manfaatkan. Itulah yang disebut dengan apa? Arya. Dan arya ini adalah hal yang disyariatkan. Ya. Pensyariatannya di dalam Al-Quran dan ada juga di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dia adalah hal yang disepakati oleh kaum muslimin tentang bolehnya. Dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yamnauna al-ma'un. Ya. Ini sebagian sifat yang dicela di dalam surah Al-Ma'un. Mereka menahan dari al-ma'un. Menahan dari apa? Al-ma'un. Al-ma'un itu adalah orang yang perlu apa? Perlu kepada sebuah atau kepada sesuatu dari orang lain. Orang lain yang memiliki sesuatu ini dia punya kelapangan. Dia punya kelapangan. Bisa dia pinjamkan. Tapi dia tahan. Tidak dia pinjamkan. Maka ini disebut dia menahan dari apa? Al-ma'un. Dia dari orang yang dicela di dalam ayat. Nah, dan Ibnu Mas'ud menafsirkan al-ma'un ini dengan apa? Dia menahan barang-barang yang bisa dipinjam. Seperti dia menahan tidak meminjamkan periuknya, tidak meminjamkan timbangannya, tidak meminjamkan timbanya. Nah, padahal bisa dia pinjamkan. Apa ruginya dia apa? Dia pinjamkan, orang perlu kepada timbang. Jelas ya? Ya. Ada sumur misalnya perlu timbang. Dia minjam timbang tidak diberi. Maka ini yamna apa? Al-ma'un. Ya. Yang menahan dari al-ma'un. Maka ayat ini secara global ini menunjukkan disyariatkannya memberikan pinjaman sekaligus menerangkan bahwa orang yang bisa meminjamkan, dia punya kelapangan untuk meminjamkan, kemudian dia menahan, maka dia masuk ke dalam golongan yang dicela. Sebagai apa? Orang yang menahan al-ma'un. Jelas ya? Baik. Dan sepakat para ulama tentang bolehnya arya ini, adanya pinjaman ini. Baik, ini al-wadi'ah dan al-arya. Kata Asy-Syaukani rahimahullah, yajibu 'alal wadi' wal musta'ir ta'diyatul amanah ila man i'tamanahu. Wajib atas al-wadi'. Al-wadi' orang yang dititipi apa? Wadi'ah. Wal musta'ir, dan wajib atas orang yang meminjam. Ta'diyatul amanah, untuk melaksanakan amanah atau menyampaikan amanah ila man i'tamanahu, kepada siapa yang apa? Siapa yang memberikan amanah kepadanya. Siapa yang memberikan amanah kepadanya. Dan ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil adli," atau "Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyampaikan amanah itu kepada pemiliknya. Ya, dan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Ya. Sampaikanlah amanah kepada siapa yang memberikan amanah kepadamu. Jangan engkau mengkhianati siapa yang mengkhianatimu. Ya. Ini hadis hadis Abu Hurairah riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia mempunyai beberapa jalan yang menguatkannya. Baik. Kita diperintah untuk menyampaikan amanah. Jelas ya? Maka dari sini nampak konsekuensi dari adanya sebuah pinjaman. Ya, kalau dia dititipi, kalau dia dititipi itu ada konsekuensinya. Kalau dia dititipi. Ya. Konsekuensi pertama, barang titipan yang diberikan kepadanya itu adalah apa? Adalah amanah. Itu adalah amanah. Ingat ya, kalau amanah boleh dia jual atau tidak? Tidak boleh dia jual. Ya. Sebab dia namanya apa? Amanah. Kemudian konsekuensi kedua, kalau dia dititipi, maka dia wajib menjaga barang tersebut. Ya. Ini diperhatikan ya, ini akhlak dalam hal yang seperti ini. Kalau dia dititipi, maka dia jaga. Ya, dia jaga. Dia jauhkan dari gangguan anak-anaknya. Dia jauhkan dari ini dan itu. Dia jaga. Jelas? Kemudian yang ketiga, dari konsekuensi titipan, kalau pemiliknya datang memintanya, maka dia wajib untuk apa? Mengembalikannya. Ya. Ini konsekuensi dari sebuah titipan. Nah, demikian pula kalau dia meminjam. Ya, kalau dia meminjam, maka pinjaman ini harus dia apa? Harus dia kembalikan. Ya, harus dia kembalikan. Sebab asalnya hal tersebut memang bukan apa? Ya, bukan miliknya, hanya dia pinjam untuk sementara. Ya, dia pinjam untuk apa? Sementara. Maka wajib dia kembalikan kepada pemiliknya, sebab pinjaman yang diberikan kepadanya itu adalah apa? Amanah. Itu adalah amanah. Ya, jelas? Maka sama juga dengan pinjaman, kalau dia telah meminjam sesuatu, maka itu amanah yang harus dia jaga. Dia adalah amanah, kemudian wajib dia jaga. Kemudian kalau diminta oleh pemiliknya, maka pinjaman itu wajib dia apa? Dikembalikan. Ya, wajib untuk dikembalikan. Baik. Kemudian kata beliau, wala yakun man khanahu, dan jangan dia mengkhianati siapa yang berkhianat kepadanya. Ya. Jelas? Ya, seorang mukmin itu dituntut berlaku adil dan bertakwa. Kalau orang lain tidak berlaku adil, dia tetap berlaku adil. Orang lain menzalimi dia tidak balas menzalimi, tapi apa? Tetap menjaga dirinya di atas ketakwaan. Ya. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu lit-taqwa." Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Keadilan mendekati kepada apa? Takwa. Ya, jangan sampai ini orang pernah menipu saya. Ya, saya pernah pinjami dia rusak barang yang saya pinjamkan kepadanya. Wah, saya balas. Dan sekarang mumpung barangnya ada sama saya balas juga, saya rusakin. Ya. Jelas? Ini tidak diperbolehkan. Wala yakun man khanahu. Nah, jadi sekira jelas ya. Kemudian kata beliau, wala dhamana alaihi wala dhamana alaihi idza talafat biduni janayatin wa khiyanah. Dan tidak ada dhaman. Ya. Dia tidak wajib menggantinya apabila talifat. Tidak wajib dia menggantinya apabila barang itu rusak. Ya, atau barang itu tidak bisa digunakan lagi. Ya, talifat itu bisa bermakna dia hilang, bisa bermakna dia hancur, terbakar. Ya, jelas? Kalau barang itu rusak bila janayah, tanpa ada, bukan kesengajaan dari dia, sengaja yang merusaknya. Wa khiyanat, dan bukan karena ada khianat. Ya, maksudnya kalau barangnya rusak secara tabii, maka dia tidak menanggung. Ya, dia tidak membayar
gantinya. Ya. Tapi kalau dia menjadi sebab rusaknya atau dia menelantarkannya, dia ceroboh terhadap barang itu, maka dia apa? Yang menggantinya. Jelasnya dia yang menggantinya. Ya, karena itu orang yang dipinjamkan sesuatu, orang yang titipi sesuatu, kalau barangnya rusak harus ditanya apa sebab rusaknya. Ya. Jangan si penitip dan si peminjam yang nggak mau tahu, yang penting kamu apa? Kamu ganti. Ya. Ini adalah hal yang keliru. Tapi ditanya apa sebab rusaknya, apa sebab hilangnya. Jelas? Ya. Kalau misalnya dia sudah jaga di rumahnya, dia sudah ini, tiba-tiba rumahnya terbakar di luar kemampuannya. Ya. Jelas? Maka ini apa? Diganti atau tidak? Tidak diganti. Ya. Tidak diganti. Baik, tidak ada hadits yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, di dalam syaratnya ada kelemahan, namun para ulama sepakat bahwa orang yang tidak dititipi itu tidak mengganti ya barang yang dititipkan kepadanya kalau barang itu rusak, kecuali kalau dia yang berkhianat dalam hal itu. Dia menjadi sebab apa? Rusaknya barang tersebut. Ya, dan sudah berlalu ya hadis Samurah ala liyad ma akhadat hatta tuaddiyahu. Terhadap tangan dia wajib mengembalikan apa yang diambil sampai dia apa? Mengembalikannya. Atas tangan dia punya kewajiban terhadap apa yang diambil. Jadi dia tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya ini lepas kalau barangnya sudah ada apa? Dia kembalikan. Dan kalimat tanggung jawab ini menunjukkan bahwa itu adalah hal yang hendaknya dia apa? Hendaknya ditanggung. Hal yang hendaknya ditanggung. Nah, kemudian kata beliau, wala yajuzu man'ul ma'un kadalwi wal qidr wa itraqil fahli wa halabil mawashi liman yahtaju dzalik wal hamli 'alaiha fi sabilillah. Ya. Kemudian Syaukani menjelaskan dan tidak boleh menahan al-ma'un. Tidak boleh menahan siapa? Al-ma'un. Ya, orang yang sangat perlu. Ya, ini sudah berlalu kita terangkan. Dan konteksnya dalam Al-Quran dicela, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, terus wa yamna'un al-ma'un. 3 yang dicela. Celakalah orang yang salat dengan celakalah orang yang salat tapi dia melakukan 3 hal. Yang pertama, mereka lalai dari salatnya. Yang kedua, mereka riya dalam hal itu. Dan menahan dari al-ma'un. Ini menunjukkan 3 hal ini adalah sifat apa? Sifat kaum munafikin. Sifat kaum munafikin yang tidak boleh diikuti. Karena itu tidak boleh dia menahan al-ma'un. Seperti ad-dalu. Seperti apa? Timba. Wal qidir. Seperti priuk. Wa itraqil fahl. Wa itraqil fahli. Ya seperti apa? Pejantan. Ya sudah berlalu ya. Hewan pejantan tidak boleh disewakan. Tidak boleh apa? Tidak boleh diperjualbelikan airnya. Ya. Kalau diminta, misalnya ada orang punya hewan betina, tentunya betina tidak mungkin melahirkan kalau tidak ada apa? Tidak ada jantannya. Ya. Maka diberi, dia butuh. Ya. Nah, jelas ya, dia perlu dalam hal ini. Nah, dan tidak ada ruginya kalau hewan jantannya apa? Ya, hewan jantannya menikahi atau kawin dengan hewan betina tersebut, tidak ada ruginya. Ya. Dia tidak rugi. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau wahala bil mawashi liman yahtaju dzalik. Demikian pula memerah susu al mawashi, hewan-hewan ternak bagi siapa yang perlu kepada hal itu. Kalau misalnya ada hewan ternak dia punya susu misalnya, ya. Dia tidak perlukan hewan susu tersebut. Dia juga diperah atau tidak diperah, ya pasti tiap harinya akan berlalu. Maka datang orang yang memerahnya, dia butuh, maka tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan oleh yang perlu terhadap al-mawashi ini atau memerah susu al-mawashi ini. Kemudian demikian pula menunggangi kendaraan itu di jalan Allah. Ya. Jadi kalau misalnya diperlukan kendaraan itu dalam jihad, maka tidak boleh ditahan. Ya, dibiarkan untuk dipakai. Jelas ya, dibiarkan untuk dipakai. Atau dia dalam perjalanan jihad, ada kendaraan yang kosong, bisa kawannya naik di atas bersamanya, maka tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia menahannya.
Tidak boleh dia menahannya. Ya. Ini semuanya kalau dia tahan maka dia masuk ke dalam apa? Orang yang menahan al-ma'un, orang yang sangat perlu. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, walhamdulillah 'alaiha fi sabilillah. Nah. Ya. Ya, di dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi haqqaha illa uqida laha yawm al-qiyamati biqa'in qarqaratin tata'uhu dhatu ad-dilfi bidilfiha wa tantahuhu dhatul qarni biqarniha." Ya, tidak ada seorang pemilik onta, pemilik kerbau, pemilik kambing, dia tidak keluarkan haknya. Sehingga dia tidak keluarkan haknya. Hak ini apa? Ya, akan diterangkan. Kecuali mereka akan didudukkan pada hari kiamat. Ya, kemudian diterangkan siksanya. Ya. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, ma haqquha? Ya Rasulullah, apa haknya? Ya, yang harus dikeluarkan. Kata beliau, itraqu fahliha. Ya, jantannya dibiarkan. Wa i'aratu dalwiha. Ya, dan meminjamkan apa? Timbanya. Ya. Wa manhatuha wa halbuha 'alal ma'. Kemudian dia beri dan boleh diperah terhadap apa? Air yang ada padanya. Ya. Wa hamlun 'alaiha fi sabilillah. Dan boleh hendaknya dikeluarkan haknya dengan ditunggangi di jalan Allah. Jelas ya? Ini semua dari hal wajib di hak dari hewan itu, ya, dikeluarkan, ya, dipinjamkan, ya, tidak boleh seorang mengambil manfaat di belakangnya. Baik, selesai sudah ya pembahasan al-wadi'ah dan al-ariyah. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, Kitabul Ghasb. Ya, kitab tentang apa? Al-Ghasb. Al-Ghasb, penguasaan harta orang lain tanpa hak. Al-Ghasbu secara bahasa adalah akhdhu syai' dhulman wa qahran. Dia mengambil sesuatu dengan kezaliman dan paksaan. Itu kata al-ghasb secara bahasa. Dan secara istilah al-ghasb adalah al-istila ala malil ghairi qahran bi ghairi haqqin. Ya. Al-ghasb secara bahasa adalah al-istila, penguasaan terhadap harta orang lain tanpa ada hak, tanpa ada hak. Itu definisi al-ghasb secara apa? Secara istilah. Ya, dan al-ghasb ini adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang apa? Diharamkan. Ya, pengharamannya ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Dan ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama tentang haramnya. Dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian antara sesama kalian dengan cara yang batil. Ya, ini cara yang batil salah satunya adalah apa? Al-ghasb. Kenapa? Sebab al-ghasb tidak ada keridhaan. Ya, tidak ada keridhaan. Karena itu disebutkan illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali kalau dia memakan harta itu dengan cara perdagangan dari salin ridha. Ya. Dan tentunya al-ghasb ini tidak ada keridhaan, dia mengambil secara apa? Secara paksa. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan dan mungkin hadisnya mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada." Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, maksudnya sebagaimana terhormatnya hari ini, itu hari Arafah, ya. Atau hari yang beliau khutbah di sini, apakah di Arafah atau di mana? Di hari Nahar. Sebagaimana agungnya negeri kalian ini dan sebagaimana agungnya bulan kalian ini, yaitu bulan apa? Dzulhijjah. Nah,
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limri'in dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi. Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan jiwanya yang telah ridha bersukacita memberikannya. Ya. Ini hadisnya ini hasan dari seluruh jalan-jalannya. Nah, maka ini sebagian dalil menunjukkan tentang haramnya al-ghasb. Ya. Dan al-ghasb ini adalah hal yang disepakati haramnya oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Nah, tidak ada silang pendapat. Jadi penguasaan harta orang lain tanpa hak ini adalah hal yang haram menurut kesepakatan para ulama. Ya, kadang orang sebutkan penguasaan harta tanpa hak disebut dengan nama mencuri. Ya. Tapi dia lebih daripada itu. Bisa bermakna mencuri, merampok, memaksa. Yang jelas dia menguasai harta tanpa tanpa hak. Jelas? Baik. Kemudian Syaukani rahimahullah ta'ala berkata, ya'tam al-ghasib wa yajibu alaihi raddu ma akhad. Ya, orang yang ghasib, orang yang mencuri atau mengambil harta tanpa hak ini, ya, dia berdosa. Dia berdosa dan dia wajib untuk mengembalikan apa yang dia ambil. Nah, ini dari konsekuensi. Kalau dia mencuri, keharusannya konsekuensinya pertama dia berdosa dengan perbuatannya mencuri. Karena apa? Itulah dosa yang diterangkan di dalam syariat. Kemudian konsekuensi yang kedua, ya, konsekuensi yang kedua kalau dia mencuri, maka dia wajib untuk mengembalikan barang yang dia curi. Ya. Dia kembalikan barang yang dia curi kalau barang itu masih ada bersamanya. Jelas? Kalau barangnya sudah tidak ada lagi, maka dia kembalikan yang semisal dengannya atau dia bayar nilai dari barang itu. Atau dia bayar nilai dari barang itu. Ya, jadi ini konsekuensinya. Kalau ada yang mengambil barang tanpa hak. Kalau dia mengambil barang tanpa hak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan hal ini. Ya. Akan tidak bolehnya seorang itu mengambil harta saudaranya walaupun dia main-main juga tidak boleh diambil. Ya, la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi jaddan wala la'iban. Jangan salah seorang dari kalian itu mengambil perhiasan saudaranya atau barang milik saudaranya jaddan sungguh-sungguh wala la'iban atau main-main, tidak boleh. Wa idza akhadha ahadukum asa akhihi falyaruddaha alaihi. Apabila salah seorang dari kalian mengambil tongkat saudaranya, maka hendaknya dia kembalikan kepadanya. Dikembalikan kepadanya. Jelas ya? Baik. Jadi itu ketentuannya, wajib dia kembalikan. Rincian pengembaliannya bagaimana? Dilihat kalau barangnya masih ada, barang itu yang dia kembalikan. Kalau barangnya sudah rusak atau sudah hilang, sudah dia jual, maka dia wajib mengganti sesuai dengan barang apa yang diambil. Kalau dia bisa mengganti sesuai dengan barang. Kalau tidak, dia membayar dengan apa? Dengan nilai. Barang itu berapa nilainya, berapa harganya. Dia berikan harganya. Kemudian kata beliau, wala yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi. Ini potongan dari hadis ya, yang kita katakan hadisnya hasan. Walaysa li'irqi zalimin haqqun. Ya, perbaiki itu harakatnya gitu ya. Walaysa li'irqi zalimin haqqun. Dan tidak ada pada urat seorang zalim itu hak. Ya, ini potongan dari hadis. Potongan dari sebuah hadis sudah berlalu bersama kita. Ya, di mana berlalu ini? Awal hadisnya itu man ahya ardan fahiya lahu wa laysa li'irqi zalimin haqqun. Ya, siapa yang menghidupkan sebuah bumi maka bumi itu miliknya, lahan itu miliknya. Ya sudah jelas kalau disebut lahan.
walaysa li'irqi zalimin haqq. Ya, jelas. Potongan yang terakhir ini datang dalam hadits Urwah bin Zubair. Ya. Dan haditsnya ada kelemahan. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jelas ya? Dan Urwah bin Zubair bukan sahabat. Ya, maka riwayatnya dari Nabi mursal. Ya. Tapi kandungan dari hadits ini adalah kandungan yang benar. Ya, jadi maknanya laisa li'irqi zalimin haqq. Tidak ada pada urat seorang yang zalim itu apa? Hak. Kalau si zalim ini ya, dia datang ke tanah yang sudah dihidupkan oleh saudaranya, kemudian dia melakukan kegiatan di atas tanah itu agar supaya dia dikatakan yang menghidupkannya, maka ini adalah perbuatan apa? Perbuatan zalim. Tidak ada hak untuknya. Jelas ya? Ini maksudnya. Kemudian kata beliau, "Wa man zara'a fi ardi qaumin bighairi idnihim, falaysa lahu min az-zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu." Siapa yang menanam di tanah satu kaum tanpa izin mereka, maka dia tidak mendapatkan bagian apapun dari tanah itu. Dan untuk dia nafkahnya, untuk dia apa yang dia keluarkan. Ya. Ini berdasarkan hadits Rafi' ibn Khadij, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan selainnya. Ya, haditsnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'a fi ardi qaumin bighairi idnihim, falaysa lahu min az-zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu." Ya, siapa yang menanam di tanah sekelompok orang, di tanah satu kaum, dia tanam tanpa izin mereka, maka dia tidak mendapat bagian sama sekali dari apa? Dari tanaman itu. Dan untuk dia nafkah yang dia keluarkan. Jadi kalau dia sudah tanam, dia tidak dapat bagian sama sekali. Karena dia tanahnya siapa? Tanahnya orang. Tapi sepanjang dia sudah mengeluarkan biaya, maka biaya ini diberikan kepadanya. Berapa nafkah yang dia keluarkan, berapa biaya yang dia keluarkan, itulah yang dia dibayar dengannya. Jelas ya? Baik, kemudian kata beliau, "Man gharasa fi ardi ghairihi gharsan rafa'ahu." Ya, siapa yang menanam di bumi orang lain, ya, di tanah orang lain dia tanam sebuah tanaman, maka hendaknya diangkat tanaman itu. Ya, silahkan dia cabut, ya dia bawa ke tempat lain. Ya, dia bawa ke tanahnya yang merupakan apa? Merupakan haknya. Ya, jangan dia tanam di tanah orang. Dan ini sudah berlalu ya. Kemudian kata beliau, "Wala yahillul intifa' bil maksub." Dan tidaklah halal. Ya, tidaklah halal seseorang itu mengambil manfaat dari apa yang dia kuasai tanpa hak. Ya. Apa yang dia kuasai dari harta orang tanpa hak, tidak boleh dia menggunakannya. Dan telah datang ancaman-ancaman yang sangat keras ya di dalam hal ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama shibran mil ard, tawaqahu Allah min sab'i aradin." Siapa yang menzalimi satu jengkal dari tanah, maka dia akan digantungkan di lehernya pada hari kiamat 7 bumi. Ya, 7 bumi akan digantungkan di lehernya. Ya, Rasulullah alaihi. Ya, dan banyak lagi hadis-hadis yang semisal dengan ini yang menunjukkan bahwa tidak boleh seorang mengambil manfaat dari barang yang dia curi. Kemudian kata beliau, "Man atlafahu fa alaihi mithluhu wa qimatuhu." Siapa yang merusakkan ya, atau menghancurkan, yang memusnahkan barang yang dia curi itu, maka dia wajib untuk mengganti yang semisal dengannya. Ya, wajib untuk mengganti yang semisal dengannya, atau dia mengganti harganya, atau dia mengganti apa? Harganya. Baik, ini adalah hal yang sudah kita terangkan sebelumnya. Ya, dan perkara ini adalah perkara yang jelas.
Nah, dan sudah pernah berlalu ya bersama kita tentang apa namanya al-musarrah. Ya, dikembalikan al-musarrah itu hewan yang diperah susunya, kemudian ternyata susunya itu tidak ada. Ya, maka dikembalikan dan dibayar apa? 1 sok dari apa? Dari korma sebagai nilai susu yang diambil. Ya, kalau yang seperti ini aja didetailkan, padahal dia sebenarnya tadi sebelumnya apa? Akad, ya jual beli. Cuman di sini ada bentuk penipuan. Apalagi kalau dia mengambil tanpa apa? Tanpa hak. Ya, ini harusnya dia lebih harus menjaga, mengembalikan yang semisal dengannya atau dia kembalikan harganya kalau memang dia sudah rusak. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala dalam pembahasan berikutnya, Kitabul Itq. Ya. Kitab tentang al-itq. Al-itq adalah apa? Pembebasan budak. Nah, itu yang dimaksud dengan al-itq. Iya. Al-itq secara bahasa lawan dari ar-riq, lawan dari perbudakan. Ya, dan dia adalah kebebasan, yang membebaskan. Dan secara istilah, al-itq adalah tahrirur raqabah wa takhlisuha min ar-riq. Al-itq adalah pembebasan dari perbudakan dan atau pembebasan leher budak dan membebaskannya dari perbudakan. Itu secara apa? Secara istilah. Dan al-i'tiq ini adalah hal yang disyariatkan. Dan syariatannya di dalam Al-Quran, ada dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati oleh para ulama. Ya. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au fakku raqabah." Ya, dari amalan saleh yang disebutkan, atau dia membebaskan apa? Seorang budak. Ini pembebasan mutlak. Dan dalam Al-Quran sudah berlalu bersama kita bentuk-bentuk pembebasan di dalam masalah apa? Di dalam masalah kafarah. Ya. Untuk membayar kafarah maka dibebaskan dari apa? Dibebaskan dengan budak sebagai amalan yang salih, membayar kafarahnya. Dan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Dan ini haditsnya adalah hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Man a'taqa raqabatan muslimah, a'taqa Allahu bi kulli 'udwin minhu minan nar. Ya, hatta farjahu fi farjihi. Nah, Rasulullah bersabda, siapa yang membebaskan seorang budak muslim, ya, dia budaknya muslim. Raqabah itu ya budak, ya, boleh laki-laki, boleh apa? Perempuan. Siapa dia membebaskan seorang budak muslim, maka Allah akan membebaskan untuknya setiap anggota tubuh. Ya, orang yang membebaskannya akan dibebaskan dari api neraka. Setiap anggota apa? Anggota tubuhnya. Ya. Jadi kalau dia bebaskan dari budak ini seluruhnya, maka seluruh anggota tubuhnya akan dibebaskan dari api neraka. Hatta farjahu bi farjihi, sampai kemaluannya itu dibebaskan karena dia membebaskan apa? Kemaluan dari budak itu. Maksudnya budak itu bebas semuanya. Ya, jelas ya? Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ya membebaskan budak ini. Dan Syukani di sini berkata, afdalur riqabi anfasuha. Riqab, pembebasan budak yang paling afdal adalah yang paling mahalnya, yang paling bernilainya. Ya. Dimaklumi ya bahwa budak itu berbeda-beda. Ya, harganya dan nilainya juga berbeda-beda. Ya, jelas ya? Sebab ya namanya manusia, ada yang punya kelebihan, ada yang punya apa? Kekurangan. Yang punya keistimewaan tentunya ini berbeda dengan orang yang tidak mempunyai apa? Keistimewaan. Karena itu yang paling berharganya kalau dia bebaskan, maka itu yang paling apa? Paling afdalnya. Ya, dalilnya adalah hadits Abu Dzar riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Dzar bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?"
Saya berkata, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Kata beliau, al-imanu billah, adalah iman kepada Allah. Wal jihadu fi sabilillah. Yang kedua, jihad di jalan Allah. Nah, qultu, jadi iman billah dan jihad fi sabilillah. Qultu ayyur riqabi afdal? Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, budak apa yang paling afdal kalau dibebaskan? Kata beliau, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Yang paling berhak dibebaskan adalah yang paling nafisnya bagi pemiliknya. Ya. Yang paling banyak keistimewaannya. Jelas ya? Wa aktsaruha thamanan, dan yang paling banyak harganya, yang paling mahal. Nah, jelas? Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi ini dalil ya tentang apa disyariatkannya pembebasan, dan sepakat kaum muslimin tentang syahnya pembebasan ini ya, dan itu adalah amalan yang shalih apabila dilakukan. Nah, dan budak itu bisa bebas dengan beberapa perkara atau beberapa sebab yang menyebabkan dia bisa bebas. Ya, sebab yang pertama, ada yang membebaskan budak karena dia taqarrub kepada Allah. Karena apa? Taqarrub kepada Allah. Jadi tidak ada sebab, tidak bayar kafarah, tidak pula ini, tidak pula. Ya, dia ingin beramal salih membebaskan apa? Membebaskan budak. Maka ini sebab yang pertama, taqarrub kepada Allah. Sebab yang kedua karena nadar dan kafarah. Karena nadar dan kafarah. Sudah berlalu ya di beberapa pembahasan. Ya. Ada kafarah yang dia apa? Dan disyaratkan dengan apa? Diberikan dengan pembebasan budak. Apa yang sudah berlalu bersama kita? Ayo. Idhar satu. Di puasa. Terus? Apa? Haji enggak ada membebaskan budak. Menyembelih kambing. Puasa sudah. Apa? Gempa? Saya nak dengar. Baik. Li'an tidak ada di li'an. Apa yang dibebaskan li'an? Di jihad. Ya, itu lain ya. Sekarang kita di dalam masalah kafarah. Ya. Akan datang lagi nanti di bab nadar. Bab nadar dan sumpah. Ini ada apa? Ada pembebasan di situ. Akan datang. Kemudian akan datang lagi nanti juga di bab tentang membunuh. Ya. Kalau yang membunuh salah, tidak sengaja. Ini akan datang penyebutan kafarahnya. Juga salah satunya adalah apa? Membebaskan budak. Ya, ini sebab yang kedua ya, karena kafarah atau karena nadar. Kemudian yang ketiga karena qarabah. Pembebasan karena apa? Karena kerabat. Ya. Yang memiliki misalnya budak itu kerabatnya, maka dia wajib dibebaskan. Akan datang penjelasannya. Tapi saya sekarang mau mengurut dulu apa sebab pembebasan. Ini sudah yang ketiga. Yang keempat karena adanya al-muslah. Ya. Dia misalnya menzalimi budaknya. Ya. Dia menzalimi budaknya sehingga dia hilangkan sebagian kupingnya misalnya. Atau dia perlakukan dia buat muslah pada ada cacat-cacat pada budaknya dia perbuat. Maka ini dia wajib membebaskannya. Kalau dia lakukan itu maka dia wajib untuk membebaskannya. Kemudian yang keenam, ya, dibebaskan karena dengan sebab at-tab'id. Karena budak kita adalah budak muba'ab. Ya. Nah, ya budak muba'ab itu adalah budak yang dibebaskan sebagiannya. Ya. Jelas? Ini mungkin akan lebih kita terangkan. Kemudian yang keenam, ya dia membebaskan karena memang dilarang dia menahannya. Dilarang dia menahannya. Ya, ini 6 sebab. Ya, rinciannya akan lebih dirinci nanti di dalam pembahasan. Baik.
Kata Syukani rahimahullah taala telah menjelaskan keutamaan pembebasan budak. Ya. Yang kedua kata beliau wa yajuzu al-itqu bi syartil khidmah wa nahwiha. Nah, ini tentang pembebasan bersyarat. Ya, dan boleh seorang membebaskan budak dengan syarat ya, dia melayani. Apa dengan syarat dia membantu, melayani. Atau yang semisal dengan itu. Dan ini berdasarkan hadits Ummu Salamah atau hadits Safina riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasai, Ibnu Majah. Safina berkata, "A'taqatni Ummu Salamah wa syaratat alayya an akhduma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ash." Ya. Kata beliau, Ummu Salamah membebaskan saya. Tapi Ummu Salamah mensyaratkan kepadaku, kamu bebas tapi dengan syarat kamu membantu dan melayani Rasulullah sepanjang Rasulullah masih hidup. Jelas ya? Jadi ini persyaratan boleh. Persyaratan yang seperti ini apa? Boleh. Kemudian yang kedua, ya. Kata Syukani berikutnya pembahasan yang ketiga tentang kepemilikan budak yang masih semahram. Wa man malaka atau wa man malika rahimahu ataqa alaihi. Ya. Siapa yang memiliki rahimnya, misalnya kerabatnya, ya dia miliki, orang yang semahram dengannya dia miliki, maka itu dia wajib untuk membebaskannya. Jelas ya? Dan ini ada sejumlah hadis disebutkan di sini oleh Syukani, tapi sayang seluruh hadisnya adalah apa? Seluruh hadisnya adalah lemah. Tapi masalah ini sendiri, ya oleh para ulama dianggap sebagai masalah yang benar. Ya ditunjukkan oleh ya, konsekuensi umum yang dipegang ya oleh para sahabat dan para tabi'in, bahwa mereka memandang siapa yang memiliki ya budak dan itu adalah punya hubungan kerabat dengannya. Misalnya ya ada budak ternyata itu adalah apa? Saudaranya. Masuk ke dalam kepemilikannya, setelah dia periksa ternyata apa? Saudaranya. Maka ini wajib dia apa? Dia bebaskan. Nah, jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa man mattala bi mamlukihi fa alayhi ay yu'tiqahu wa illa a'taqahu al-imamu aw al-hakim." Ya, siapa yang melakukan muslah ya kepada budaknya, ya muslah ini seperti saya sebutkan tadi, dia hinakan budaknya, apakah dengan dia pukul sangat keras, dia tinju, atau dia apa namanya, dia cacati, ya jelas ini muslah. Ya, maka dia wajib membayar kafarah dengan cara membebaskan budak itu. Di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man latama mamlukahu aw darabahu fakaffaratuhu ay yu'tiqahu." Siapa yang meninju budaknya ya atau dia memukulnya, maka kafarahnya adalah apa? Dia membebaskannya. Ya, perhatikan ya, tidak boleh ditinju, tidak boleh dipukul. Ini menunjukkan bahwa perbudakan ini tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, bahwa dia adalah apa? Penghinaan. Ya. Jelas ya? Ini bukan penghinaan, tapi ini adalah mengangkat, ya, menghilangkan mafsadat dan mewujudkan padanya apa? Kemaslahatan. Ya. Sebab orang-orang kafir yang ditawan kemudian dijadikan budak, ya, kalau mereka tidak hidup bersama kaum muslimin, ya mereka akan tetap hidup di atas kekufurannya yang tidak ada aturan. Ya, di dalam kekufuran tersebut mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan, berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi kalau dia hidup bersama kaum muslimin, pasti semuanya terukur dengan ukuran apa? Syariat. Walaupun mereka punya kejelekan, kejelekannya akan apa? Tertahan. Selain daripada itu, ya, mereka bisa mengambil akhlak yang baik dari umat Islam, dan ada anjuran bagi siapa yang memiliki budak diajari, dia masuk Islam, kemudian diajari. Ya, kemudian kalau dia bebaskan, kemudian dia nikahi, maka dia dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Ya, maka sebenarnya perbudakan ini adalah lahan amalan saleh yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kaum mukminin. Saling memanfaatkan.
Ya, jadi kalau lihat dari sisi-sisi kemanusiaan di dalamnya, ya, sisi kemanusiaannya lebih banyak. Jadi dalam hal tersebut, ya, dan keberadaan dia terpikat dan menjadi kepemilikan seseorang itu bukanlah hal yang dikatakan sebagai hal yang merendahkannya secara mutlak. Betul kedudukannya di bawah, tapi bukan artinya menunjukkan hal yang menghilangkan makna kemanusiaan di dalamnya. Jelas sampai sini ya? Baik. Ya, sebab dimaklumi dalam kehidupan pun ada yang menjadi pemimpin, misalnya ada yang menjadi bawahan. Ya, bawahan ini bukan artinya dia bawahan kita bermana tidak ada kemanusiaannya sebagai bawahan. Ya, kan begitu. Ya. Maka ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Ya, sebab di masa ini kaum munafikin itu mencela umat Islam dari beberapa sisi. Sisi yang paling banyak mereka angkat ini di masalah perbudakan. Ya, jelas ya, di masalah perbudakan. Mereka menganggap bahwa syariat Islam ya sangat jelek dengan syariat perbudakan ini. Ya, dan antum setelah mendengarkan bagaimana Islam mengatur dalam perbudakan dan apa maksud dan tujuannya, subhanallah, tidak ada yang nampak kecuali hikmah, kemaslahatan dan kebaikan untuk manusia yang diperbudak maupun yang memperbudaknya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam pembahasan berikutnya, ya, jadi ini dalilnya ya. Kemudian diantara dalil lain juga kisah Muayyib bin Hakam As-Sulami, bagaimana Muayyib bin Hakam As-Sulami membebaskan budaknya. Ya, sebab Muayyib bin Hakam As-Sulami waktu itu dia sedih, budaknya ini disuruh jaga kambing, kambingnya hilang satu. Ya, dimakan oleh serigala. Maka dia pun menzalimi budaknya. Ya, maka kafaranya dia Dia bebaskan budak perempuan ini, dia bawa kepada Nabi, maka Nabi pun bertanya pertanyaan yang dia maklumi tentang masalah Aina Allah? Dia berkata, fis sama. Ya, di atas langit. Ya, Nabi bertanya di mana Allah? Maka budak ini menjawab di atas langit. Ya, kemudian Nabi bertanya lagi kepadanya, man ana, siapa saya? Budak perempuan itu berkata, engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi, i'tiqha fainnaha mu'minah, bebaskan dia, sungguhnya dia adalah seorang perempuan mukminah. Jelas ya? Maka perhatikan bagaimana budak perempuan ini sudah terdidik sampai sedemikian rupa tauhidnya. Ya, ini maslahat atau bukan? Ya, maslahat yang sangat besar. Ya, membebaskannya dari api neraka. Ya. Kalau dia di atas kekufurannya, dia di mana? Dalam neraka, waliyadzubillah. Ya. Jadi untuk kemaslahatan dirinya, untuk kemaslahatan manusia, kalau dia tetap di atas kekafirannya, maka kekafiran itu akan mengarah untuk mengikuti segala jalan kejelekan yang dibisikkan oleh syaitan. Ya, jelas? Maka tatkala dia berada di dalam kepemilikan umat Islam dan aturan umat Islam, maka akan menjadi baik di dalam hal itu. Kemudian kata beliau, "Wa man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم وإلا أتق نصيبه فقط واستسئ الأبد." Nah, ini permasalahan tentang apabila seorang syarikat membebaskan budak milik bersama. Sekarang ada budak misalnya milik 3 orang. Ya, salah satu dari 3 orang ini dia bebaskan miliknya. Karena milik 3 orang dia punya apa? Sepertiga, dikatakan kamu dari kepemilikan saya kamu bebas. Jelas ya? Maka kalau ada yang membebaskan budak seperti ini, maka Nabi SAW memberikan anjuran. Dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin kana lahu malun yablughu thaman al-'abd qima al-'abd alayhi qimat al-'adl fa a'ta syuraka'ahu khisasahum wa ataqa al-'abdu alayhi wa ataqa alayhi al-'abd wa illa faqad ataqa alayhi ma ataqa. Nah, jelas ya? Dan di dalam akan datang lagi, baik saya baca dulu terjemahannya. Ibnu Umar, Nabi bersabda, siapa yang membebaskan seorang budak yang dia bersyirikat dalam budak itu, dan orang yang membebaskan ini punya harta, ya, yang mencukupi untuk membebaskan budak, maka hendaknya budak yang dia bebaskan dihitung berapa nilainya. Ya, dihitung berapa nilainya.
Kalau dia bersyarikat misalnya 3 orang, budaknya nilainya 100 juta misalnya. Ya, atau anggaplah 120 juta misalnya nilainya. Jelas ya? Budaknya. Dia milik 3 orang. Dia bebaskan milik dia. Kalau dia punya harta, dia bebaskan, maka dia tambah berapa? 80 juta diberikan kepada syarikatnya, dia bebaskan sempurna. Jelas ya? Kalau dia tidak punya, sudah berarti kewajibannya dia sudah bebaskan apa? Apa yang dia miliki. Nah, sisa berikutnya, ada hukum berikutnya. Ya, di sini Syukani terangkan 2 hukum ya. Jadi kalau dia bebaskan, dia punya syarikat, pertama begini, dia berusaha membayar kepada syarikatnya. Dia tanya berapa harga budak itu, dia lunasi semuanya. Kemudian dia bebaskan sempurna. Ini yang pertama. Kalau dia tidak punya harta, maka dia bebaskan miliknya saja. Ya. Terus budaknya bagaimana? Berarti budaknya sebagiannya bebas, sebagiannya apa? Tidak bebas. Ya. Kan begitu. Maka ini ada tuntunan dari Nabi dalam hal ini. Diterangkan dalam hadits Abi Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man a'taqa shiqafan min mamluk, fa alayhi khalasuhu min mali." Siapa yang membebaskan sebagian dari makhluk, bagiannya dari mamluk, dari budak, maka hendaknya dia bebaskan seluruh budak itu dari hartanya. Fa illam yakul lahu mal, kalau dia tidak punya harta, kuwimal mamluk qimatal adl. Maka si mamluk ini, budak ini diberikan kimanya dengan kima apa? Harga seadilnya. Ya, thumma yustas'a fi nasibil ladzi lam yu'taq ghairu mashkukin alaihi. Kemudian setelah itu di istis'a. Nah, inilah pembahasan apa di sini? Istis'a. Ya. Pada bagian orang yang belum dibebaskan tanpa memberatkannya, ghair mashkukin alaihi, tanpa memberatkan si budak. Nah, di sini 3 bentuk pilihan. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, seorang yang bersyarikat ingin dia bebaskan seorang budak, ingin dia bebaskan bagiannya. Pilihan yang pertama, dia bebaskan dulu seluruhnya. Ya, dia bayar kawan-kawannya yang bersyarikat di situ, dia bayar semuanya. Ya, dia tanya berapa harga budak ini, dari harga itulah dia bayar seluruh syarikatnya. Kemudian dia bebaskan. Ini yang pertama. Kalau dia tidak punya harta, maka dia bebaskan apa? Dia bebaskan bagiannya saja. Kalau dia punya bagian sepertiga, dianggap sepertiga ini kamu bebas. Jelas? Ya. Kemudian yang ketiga, si budak ini oleh orang yang lainnya, pemilik yang lainnya, syarikat yang lainnya harus diistis'a. Istis'a apa? Diizinkan untuk dia berusaha. Ya, dibebaskan dia berusaha untuk menutupi kekurangan dari bayaran. Untuk menutupi apa? Kekurangan dari bayaran. Jadi si budak diizinkan dia berusaha untuk apa? Menutupi apa? Menutupi kekurangan dan membayar syarikat yang lainnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yasihhu syartul wala'i li ghairi man a'taq. Dan tidak syah. Ya, tidak syah ada pensyaratan wala untuk selain yang membebaskan. Ya, ini penjelasan tentang wala. Wala itu artinya apa? Penisbatannya. Ya. Penisbatannya. Jelas? Ini budak, dia menjadi wala. Kalau dia bebaskan, dia menjadi wala bagi siapa? Bagi yang membebaskannya. Bagi yang membebaskannya. Dan ini punya hukum-hukum. Ya, kalau dia meninggal nanti, si budak misalnya meninggal, maka orang yang membebaskannya ini, dia punya hak dari sisi warisan bil wala. Ini akan datang nanti pembahasannya di bab warisan. Kapan dia mewarisi bil wala. Jelas ya? Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda dalam hal ini, innamal wala'u liman a'taq. Sungguhnya wala itu bagi siapa yang membebaskan. Dalam hadits Aisyah ya, riwayat Bukhari Muslim, dalam konteks yang beraneka ragam dan sangat panjang. Kisah tentang Barirah. Ya, yang dibebaskan, di mana Aisyah ingin membebaskan Barirah, tapi keluarganya mensyaratkan walaknya milik siapa? Milik mereka. Maka Nabi berkata, innamal wala'u liman a'taq. Ya, wala itu bagi siapa? Yang ingin membebaskan. Walaknya bagi siapa yang membebaskan. Jadi kalau misalnya Aisyah membebaskan, maka walaknya milik siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajuzut tadbir fayatiqa bi mauti malikihi wa idza ihtaja al-maliku jaza lahu bai'uhu. Ya, ini penjelasan hukum berikutnya tentang budak al-mudabbar. Istilahnya budak apa? Al-mudabbar. Kenapa dikatakan mudabbar? Dari kata dubur. Dubur itu adalah sesuatu yang paling ujung dari sebuah perkara. Jadi perkara ujungnya, paling luarnya itu disebut apa? Dubur. Karena itu belakang manusia disebut dubur sebab dia apa? Ujungnya. Jelas ya? Dikatakan dubur. Ya. Baik. Jadi dia katakan mudabbar. Kenapa? Sebab budak ini oleh tuannya dikatakan kamu bebas. Ya, kamu bebas apabila saya meninggal. Ya. Apabila apa? Saya meninggal. Jadi kebebasannya itu diberikan kalau dia meninggal. Karena itu dikatakan mudabbar sebab memang apa? Dia di ujung kehidupannya baru apa? Kehidupan pemiliknya baru dia bebas. Jelas ya? Nah, dan mudabbar ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Ya. Dan hal yang disyariatkan, ada nas-nas yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Dan di sini Syaukani menjelaskan hukum yang lain. Kalau misalnya si pemilik ternyata dia sudah berkata kepada budaknya, sudah kalau saya meninggal nanti kamu bebas. Ternyata di tengah jalan berjalan beberapa tahun, ya, ternyata tuannya perlu untuk menjual budak ini. Ya. Apakah boleh dia jual? Ya, Syaukani menjelaskan kalau dia perlu, pemilik perlu, maka dia boleh untuk apa? Menjualnya. Nah, ini berdasarkan hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, anna rajulan ataqa gulaman. Ya. Jangan ada kesalahan kayaknya. Andai ini yang tertulis. Kalau nggak salah anduburin dalam riwayatnya. Nah, lagi nanti kita periksa ya. Seorang lelaki membebaskan budak dari dubur, yaitu budak mudabbar. Fahtaja, lalu orang itu perlu. Fa'akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengambilnya. Faqala man yashtarihi minni. Maka Nabi berkata, siapa yang ingin membelinya? Ya, dari saya. Fashtarahu Nu'aim bin Abdullah bikada wa kada wa dafa'ahu ilaihi. Maka Nu'aim bin Abdullah membelinya dengan harga sekian dan sekian, lalu mengembalikan, lalu harga itu diberikan kepada siapa? Kepada tuannya. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa boleh menjual budak mudabbar kalau memang ada keperluan. Kalau memang ada apa? Ada keperluan dan dia tidak bisa, misalnya dia berhutang tidak mampu lagi dia bebaskan, dia lunasi hutangnya dari jalur yang lain, ya kecuali dengan cara dia menjual budaknya, maka ini tidak ada masalah. Sebab yang asalnya masih haknya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa tajuzu mukatabatul mamluk ala malin yuwaddihi fayasiru indal wafa'i khurra wa ya'tiku minhu biqadri ma sallam wa idza ajiza an taslimi malil kitabah ada firriq. Ya. Ini tentang budak al-mukatabah sekarang. Ya, tadi al-mudabbar dan hukum-hukumnya telah kita terangkan. Sekarang al-mukatabah dan hukum-hukumnya. Al-mukatabah itu adalah budak yang telah terjalin perjanjian antara dia dan antara apa? Antara pemiliknya. Ya, bahwa kamu hargamu sekian misalnya. Ya, kamu boleh bebas tapi kamu lunasi harga itu. Diberikan apa? Tulisan mukatabah. Ya, jelas ya? Jadi misalnya kamu harganya 10 juta, kamu lunasi 10 juta ini dalam 10 tahun. Ya. Kamu misalnya hargamu 100 juta, kamu lunasi dalam berapa? 10 tahun. Ya, maka dia berusaha untuk mengembalikan setiap tahunnya 10 juta. Ya, diberikan. Jelas ya? Dia berusaha selama 10 tahun. Inilah al-mukatabah. Jelas ya? Jadi mukatabah kata penulis adalah hal yang diperbolehkan. Boleh melakukan mukatabah terhadap harta. Dan ini dalilnya adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakatibuhum in alimtum fihim khaira." Maka lakukanlah mukatabah dengan budak itu kalau kalian tahu bahwa padanya ada apa? Ada kebaikan. Kalau diketahui orang tersebut ada kebaikan, maka tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, dan budak mukatabah ini yang telah kita bahas di bab zakat, mereka bisa dibantu dengan apa? Dengan zakat. Demikian pula budak yang berada di istis'ar yang tadi bisa dibantu dari zakat untuk membebaskan apa? Membebaskan dirinya. Iya.
Jadi dia lakukan mukatabah terhadap sejumlah harta yang harus dia serahkan. Dan ketika dia telah fayasiru indal wafa, maka ketika dia sudah melunasinya, fayasiru hurran, dia pun menjadi apa? Menjadi bebas. Ya, wa ya'tiku minhu biqadri ma sallam. Ya, baik, sekarang muncul permasalahan. Kalau ternyata dia sudah serahkan misalnya, sudah terjadi akad perjanjian, sudah ya kita lakukan mukatabah, perjanjiannya begini, kamu bayar sekian dalam sekian tahun. Ya, sudah terjadi perjanjian. Dia sudah mulai masuk bekerja, dia bayar. Baru bayar sepertiganya, setelah itu tidak mampu lagi dia membayarnya. Apa yang terjadi kalau begini? Ya, kalau dia sudah bayar sepertiga misalnya kata Syaukani, maka dia telah membebaskan dirinya sekadar dengan apa yang dia sudah serahkan. Jelas ya? Wa idza ajiza an taslimil malil kitabah, kalau dia tidak mampu menyerahkan malil kitabah, sudah jatuh tempo belum diserahkan, sudah lewat misalnya, maka dia kembali sebagai apa? Kembali dalam perbudakan. Jelas ya? Ini hukum berkaitan dengan al-kitabah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa man istaulada. Ya. Wa man istaulada amatahu. Nah, berkaitan dengan mukatabah tadi ada satu poin lagi. Jadi kalau dia tidak mampu menyerahkan seluruh harta, maka dia kembali sebagai apa? Sebagai budak. Baik, sekarang misalnya dia tidak mampu, mukatabah tidak mampu. Ya, ada orang lain yang mampu untuk membebaskannya. Ya, maka boleh saja mukatabah ini dibeli lagi oleh apa? Orang lain. Ya, dibeli orang lain, mereka yang membebaskan. Sebab Barirah radhiyallahu taala anha, ya budak dari Aisyah, keluarganya melakukan mukatabah terhadap siapa? Barirah. Ya, melakukan mukatabah. Jadi sudah mulai mereka bayar. Jelas ya? Ya, kemudian Aisyah berkata, saya akan membebaskan kamu, tapi walakmu adalah milik saya. Jelas ya? Keluarga Barirah berkata, tidak, bebaskan saya, tidak apa-apa, tapi walak milik siapa? Milik mereka. Maka Nabi pun mengucapkan hadis yang telah kita baca, innamal wala'u apa? Liman a'taq. Sungguhnya walak bagi siapa yang membebaskan. Kemudian kata beliau, wa man istaulada amatahu lam yahilla lahu bai'uhu wa ataqat bi mautihi wa tanjizihi li'itkihi. Ya. Atau wa tanjizihi li'itkiha. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, siapa yang membuat budaknya itu melahirkan, ya budak perempuannya melahirkan, maka tidak halal baginya menjual budak itu. Jelas ya? Tidak halal baginya untuk apa? Menjual budak tersebut. Nah, ini penjelasan tentang masalah budak yang telah apa? Ya. Budak yang telah dia gauli sampai budaknya sudah apa? Melahirkan. Sampai budaknya melahirkan. Apakah ya budak ini boleh dia jual atau tidak? Apakah budak ini boleh dia jual atau tidak? Ini permasalahan oleh Asy-Syaukani dipandang bahwa hadis-hadis yang warid dalam hal ini adalah hadis yang syah. Ya, adalah hadis yang apa? Yang syah. Tidak boleh seorang itu menjual budaknya. Tidak boleh seorang itu menjual apa? Yang menjual budaknya. Apabila budak perempuan itu sudah melahirkan darinya. Ada hadis-hadis yang dijelaskan di sini. Ya. Tapi kebanyakan dari hadis-hadis ini ada kelemahan. Karena itu terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, di dalam hadis-hadis ini. Ya, kebanyakan para ulama berpendapat dengan hadis. Ya, mereka berpendapat bahwa budak itu tidak halal untuk dijual. Dan sebagian para ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa budak-budak tersebut boleh untuk dijual. Boleh untuk apa? Dijual. Nah, ini dua pendapat di kalangan para ulama, dan Asy-Syaukani di sini rahimahullah menguatkan pendapat yang mana? Yang pertama, pendapat jumhur bahwa tidak halal dia jual, sebab beliau memandang bahwa hadis-hadisnya dari seluruh jalan-jalannya bisa dikuatkan. Ya. Baik, kemudian kata beliau wa ataqat bi mautihi, dan budak ini bisa bebas dengan apa? Dengan meninggalnya. Ya, jadi kalau si tuannya yang
tuannya sudah meninggal dan si budak perempuan ini sudah melahirkan anak tuannya, maka dia ketika tuannya meninggal maka dia pun menjadi apa? Menjadi bebas. Nah, kemudian kata beliau wa tanjizihi li'ifkihi. Ya. Dan dia wa bitanjizihi li'ifkihi. Dia bebas karena dia meninggal atau dia bebas karena memang sudah disiapkan untuk dibebaskan. Sudah disiapkan untuk dibebaskan. Jadi kalau sudah seperti ini keadaannya, dia menjadi bebas ketika keadaan tersebut sudah ada, apakah ketika dia meninggal ataupun tuannya sudah membebaskannya. Baik, ini sejumlah perkara yang berkaitan dengan masalah apa? Al-itq. Ya. Dan ini pembahasan, ya kita seperti yang saya sebutkan ya, pembahasan ya dibahas. Ya, dan ini dari bab al-ilm, seorang mengetahuinya dan melihat keindahan syariat. Ya, walaupun sekarang ini pembahasan ini tidak ada yang apa? Memerlukannya, sebab ya tidak ada budak yang dibeli, ya, tidak ada budak yang dia apa? Untuk saat ini. Tapi di masa mendatang ini pembahasan adalah hal yang apa? Hal yang berjalan, ya, dan hal yang diperlukan. Sebab jihad fi sabilillah itu dikabarkan oleh Nabi akan tegak sampai apa? Hari kiamat. Ya. Akan tegak sampai hari kiamat. Sepanjang dia masih tegak sampai hari kiamat, tetap harus ada apa? Ya, harus ada budak yang ditawar. Jelas ya? Baik. Maka ini hukum tetap berjalan. Ya. Berikutnya pembahasan tentang kitabul waqaf. Ya. Asal wakaf ini kita undur dulu ya. Hari ini Jumat ternyata. Saya lupa hari ini hari Jumat. Ya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah setelah karena ini Jumat, maka season sebelum duhur tidak ada. Sebab hari ini Jumat. Jadi nanti kita mulai lagi kapan? Pada duhur atau pada asar? Ya. Pada Jumat atau pada asar? Ya. Antum senangnya pada asar ya, nggak apa-apa. Kita pada asar saja. Ya sekalian istirahat ya. Kalau sepekan istirahat, ya. Tidak apa-apa insyaallah. Libur satu season untuk istirahat. Nah. Baik. Jadi setelah asar insyaallah taala kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.